Jika Anda ada sakit di tulang ekor akibat terjatuh atau kepentok dengan keras dan kemudian tulang ekor Anda sakit ketika duduk, tiduran, atau apapun yang menekan tulang ekornya, nah, tonton video lebih lanjut karena saya akan menjelaskan kondisi ini dan juga solusinya. What's going on semua and welcome back to the Indo Visio. Di video ini saya akan menjelaskan solusi untuk rasa sakit di tulang ekor. Sakit di tulang ekor ini biasanya disebabkan oleh tekanan yang cukup keras ke tulang ekornya akibat terpukul dengan kencang atau tertekan dengan kencang atau akibat terjatuh dan tulang ekornya kena duluan ke lantai. Ketika terjatuh dan tulang ekornya kena ke lantai dengan keras, ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah tulang ekornya bengkak. Jadi ketika terjatuh dan terjatuhnya nggak terlalu keras, yang terjadi tulang ekornya akan bengkak, inflamasi, dan menjadi sedikit sakit ketika tertekan. Nah, di kebanyakan kasus biasanya cuma bengkak doang, jadi nggak butuh penanganan medis yang signifikan, nggak butuh apa-apa, cuma butuh diistirahatkan saja. Kemungkinan kedua bisa jadi terjadi retak di tulang ekornya. Retak di tulang ekor bisa disebabkan karena dua hal. Satu, terjatuhnya atau tekanannya sangat keras. Misalnya terjatuh dari tangga. Ya, kalau dari tangga kan agak tinggi dan ketika terjatuh bebannya tentu saja lebih keras. Atau bisa juga retak ketika Anda ada permasalahan tulang seperti tulang kropos atau osteoporosis. Jadi kalau tulang Anda bermasalah, terkena tekanan dikit doang, itu bisa membuatnya retak ya. Jika Anda khawatir, tentunya boleh langsung dicek ke dokter atau ke fisioterapis terdekat sehingga bisa membantu Anda diagnosis dan bisa membantu penyembuhannya ya. Seperti yang saya bilang, secara umum kalau jatuhnya cuma jatuh dari kursi atau jatuh dari nggak terlalu keras, itu cuma bengkak, nggak perlu diapa-apain. Tapi kalau jatuhnya lumayan keras dan sakitnya sakit banget, mungkin bisa retak, jadi harus cek ke dokter atau melakukan rongsen atau x-ray ya. Nah, sekarang bagaimana solusi dan cara penyembuhannya? Baik itu bengkak atau retak sedikit, kondisi ini biasanya akan membaik sendiri dalam 6-12 minggu. Tapi kalau retaknya parah, tentu saja bisa langsung dilakukan tindakan oleh dokternya ya. Nah, oke, sekarang bagaimana cara penanganannya? Secara umum, kondisi ini akan membaik sendiri dalam 6-12 minggu. Namun, di masa penyembuhannya ini, ada beberapa hal yang harus Anda ikuti supaya penyembuhannya bisa lebih cepat, efektif, dan optimal ya. Tips pertama, pastikan Anda tidak memberikan tekanan ke tulang ekornya, terutama ketika Anda duduk ya. Jadi kalau duduk, jangan bungkuk dan nyender ke belakang seperti ini, karena kalau duduk dan nyender ke belakang kayak gini, dia bakal ketekan tulang ekornya. Jadi kalau duduk harus rada ke depan dan jangan bungkuk supaya tulang ekornya tidak tertekan. Atau kalau mau lebih gampang, bisa ditaruh anduk, bantal, atau ganjelan di pahanya supaya duduknya rada maju ke depan dan tidak menekan ke tulang ekornya. Tips kedua, bagian tulang ekornya yang sakit di tengahnya itu jangan dipijit dan jangan ditekan. Kalau mau dipijit dan ditekan, boleh di sekitarnya, di otot-ototnya, tapi jangan di tulangnya. Kalau dipijit atau ditekan, malahan makin sakit dan sembuhnya makin lama ya. Tips ketiga, kita ingin melemaskan otot piriformis di bagian pantat. Nah, di kebanyakan kasus cedera tulang ekor, otot piriformis, yaitu otot-otot di sekitar tulang ekornya ini, bakal kaku dan bakal menyebabkan rasa tidak nyaman di bagian pantat dan di bagian pinggul. Maka dari itu, sangatlah bagus kita ngelemesin otot piriformis ini, bisa dipijit, dimassage, atau dengan menggunakan rehabilitation ball seperti di video ini. Tapi ingat, kita tekannya di ototnya, jangan tekan di tulangnya ya. Dengan rehabilitation ball, kita ingin menekan otot piriformis yang kaku. Otot piriformis ini dari luar sampai ke dalam dan nyambung ke tulang ekornya. Ingat, nekannya jangan di tulangnya tapi di ototnya. Nah, di sepanjang otot piriformis yang kaku, kita ingin mencari nih yang sakit di mana. Ketemu titik yang sakit, titik yang pegel, titik yang kaku, kita mau tekan sedikit, kemudian kita tahan sampai sakitnya berkurang. Ketika menahan tekanan yang sama selama 10-15 detik, lama-lama sakitnya bakal berkurang dan bakal hilang. Setelah sakitnya berkurang, kita bisa tekan lebih keras di tempat yang sama, atau kita bisa pindah ke titik lain yang sakit di sepanjang otot piriformisnya ya. Tekannya nggak perlu kenceng-kenceng, senyamannya aja, dan kita lakuin sekitar 2-4 menit di sepanjang otot piriformisnya. Untuk pembelian rehabilitation ball, bisa cek langsung di Tokopedia, klik aja rehabilitation ball, atau bisa klik link di deskripsi ya. Tips berikutnya adalah pastikan Anda menggerakkan dan memobilisasi otot-otot di pinggang dan di pinggul Anda, supaya ketika nanti tulang ekornya udah sembuh, si pinggang dan pinggul jadi nggak kaku. Di kebanyakan kasus sakit tulang ekor kan sakit, jadinya orang takut untuk bergerak. Pinggangnya jadi kaku dan pinggulnya jadi kaku. Padahal pinggang dan pinggulnya masih bisa digerakin tanpa sakit.
Nah, berikut saya akan mencontohkan gerakan-gerakan mobilisasi pinggang dan pinggul supaya pinggang dan pinggul Anda tidak kaku ya. Gerakan pertama adalah gerakan cat cow untuk memobilisasi dan meng-stretching supaya otot-otot dan sendi di pinggangnya tidak kaku. Kita ingin ke posisi berlutut seperti ini, kemudian kita ingin membungkukkan pinggang dan melihat ke bawah, kemudian kembali ke arah sebalikannya, pinggangnya dimajuin ke bawah, palanya nengok ke atas ya. Jadi kita ingin ngelakuin gerakan seperti ini 8-15 repetisi, diulangi 2-3 kali pengulangan, dilakukan setiap hari. Ketika ngelakuin ini, bergerak senyamannya aja, nggak perlu dipaksa, nggak perlu gimana, kita cuma ingin menggerakkan pinggangnya supaya tidak kaku. Gerakan kedua adalah gerakan hip flexor stretch untuk memobilisasi pinggul. Pinggul yang kita stretch adalah pinggul yang di belakang, bukan di kaki yang depan ya. Jadi kita ingin ke posisi berlutut seperti ini, kemudian majuin lututnya ke depan dan mestinya Anda berasa ketarik di pinggul depan kaki yang di belakang. Jadi di sini saya bakal berasa ke stretch di pinggul kiri bagian depannya ya. Gerak senyamannya, ulangi 10-15 repetisi, lalu ganti sisi dan dilakukan 2-3 kali pengulangan. Ingat, bergeraknya senyamannya aja, jangan sampai sakit dan jangan dipaksa ya. Semoga dengan tips-tips ini bisa membantu Anda untuk mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit di tulang ekor ketika terjadi cedera ya. Oke, saya ulang tipsnya. Yang pertama, pastikan posisi duduk Anda yang tepat, jangan memberikan tekanan ke tulang ekor. Yang kedua, di bagian tulang ekornya jangan ditekan atau dipijit. Yang ketiga, kita mau ngelemesin otot-otot di sekitar tulang ekornya. Yang keempat, kita ingin memobilisasi dan menggerakkan otot-otot pinggang dan pinggul supaya tidak kaku ya. Ketika tips-tipsnya diikuti semua, niscaya sakitnya bakal sembuh dan membaik dalam 6-12 minggu. Jika Anda khawatir atau sakitnya nggak sembuh-sembuh, tentu saja harap cek ke dokter, rumah sakit, atau fisioterapis terdekat ya. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.